Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat kembali digelar dan ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran. Bisa program cek kesehatan gratis yang sudah dimulai tanggal 10 Februari 2025 digelar di seluruh puskesmas di Indonesia, salah satunya di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Hari ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau langsung di Puskesmas Gambir. Nah, sejak pukul 8 pagi, masyarakat ini sudah berdatangan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini. Program ini diharapkan menjadi kado dari negara bagi warga yang tengah berulang tahun. Pendaftaran cek kesehatan gratis dari ulang. Nah pemirsa, kita ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Ya, menurut anggota Komisi 2 fraksi PD Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Saya potong. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Harvey Mois divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan banding. Ya, sidang ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah vonis sebelumnya dinilai terlalu rendah. Harvey Mois, suami Sandra Dewi, dinyatakan bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi hari ini menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Harvey dihukum denda 1 miliar rupiah dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 8 bulan penjara. Suami Sandra Dewi ini juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Vonis kali ini lebih berat dibanding sebelumnya, di mana Harvey Mois yang mewakili PT RBT divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya
biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000.